Berdiri juga bisa ya? Hah? Di sini juga bisa. Sebelumnya kita sehati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersemayam di tahta yang maha tinggi di sorga. Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kembali kami Bapa mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus pada kesempatan sore hari yang sangat indah ini. Atas kasih karunia-Mu Bapa yang memberikan kesempatan dan waktu yang indah bagi kawanan domba yang kecil ini, sehingga bolehkan Bapak beribadah kepada-Mu dalam roh dan kebenaran tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami bersyukur Bapak boleh kami berjumpa dengan saudara-saudara seiman di tempat ini di Bandung. Bolehkan Bapak bersuka cita di mana mereka Bapak masih tetap Bapak boleh mempertahankan iman mereka beribadah di tempat ini hingga sampai hari Engkau kiranya Bapak datang menjemput kami. Oleh karena itu Bapak berikanlah kekuatan iman bagi kami, terutama bagi saudara seiman yang ada di tempat ini, agar kiranya mereka Bapak boleh mempertahankan kebenaran yang sejati yang sudah menjadi milik kami bersama. Berkati Bapak mereka atas segala kebutuhan mereka, terlebih-lebih pelayanan mereka di dalam Tuhan, supaya boleh Bapak jemaat ini boleh bertumbuh secara jumlah di atas kualitas yang sudah menjadi milik kami bersama. Demikian juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikanlah kiranya Bapak hikmat dan kekuatan dan kesederhanaan, agar dapat Bapak kami pahami bersama-sama. Terlebih-lebih Bapak untuk melindungi tempat ini dari kuasa-kuasa roh kegelapan, supaya boleh Bapak eksis, tetap Bapak boleh mereka beribadah di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau perdamaikan Bapak dengan warga setempat, terlebih-lebih dengan aparat pemerintahan yang ada Bapak di daerah ini, agar kiranya Bapak mereka boleh melindungi setiap jiwa yang beribadah kepada-Mu siang dan malam. Ampuni kami Bapak dari segala dosa dan salah kami, agar kami kudus dan layak menerima segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bagi-Mu kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Salam. Saya secara pribadi sangat senang bisa bertemu kepada saudara seiman yang ada di sini, yang sudah sangat lama saya nantikan kapan kiranya bisa beribadah di tempat ini. Karena bulan 1 yang lalu pernah saya ke Batam, ke Bandung, tapi nggak sempat beribadah di sini karena waktu. Tetapi saudara kita Daud sudah pernah ke Batam, tapi nggak sempat kami beribadah sama-sama beliau di sana. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya teringat peristiwa tahun 85 sama 86 yang lalu yang pernah saya alami secara pribadi di Pondok Gede Jakarta. Saya teringat melihat keadaan kita saat ini, kurang lebih ada beberapa orang saja kita di sini, nggak sampai 10 orang. Ya, ini saya sangat bersyukur kalau saya melihat di sini bisa bertahan lebih dari 5 atau 6 atau 7 orang. Kalau kami dulu di Pondok Gede, Saudara Daud, hanya 2 orang kami memulai beribadah. Masih saya sangat percis itu, yaitu Saudara Tugas Marmata, teman saya. Karena waktu itu saya adalah seorang pedagang kaki lima di Pondok Gede. Seorang pedagang kaki lima yang tinggal di rumah, separuh dari rumah ini agak kecil. Jadi ketika kami menerima firman Allah, ketika anak saya yang pertama lahir, Surya, datang seorang hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan, di mana waktu itu profesi saya sebagai pengamen di salah satu restoran Putru Duyung di Ancol. Saya mantan penyanyi. Begitu beliau menginjili saya berhenti menyanyi sampai sekarang dan melayani Tuhan sekaligus. Coba saudara bayangkan, saya seorang penyanyi pakaian perlente, makanan enak di hotel. Begitu datang firman Tuhan, semuanya saya tinggalkan demi Tuhan. Kebiasaan saya. Meskipun sampai beberapa tahun masih berjuang saya meninggalkan keinginan daging itu, karena begitu saya melihat di TV ada penyanyi, agak sulit saya melupakan. Tapi puji Tuhanlah sampai sekarang bisa saya melupakan. Hanya nyanyi di gereja, alkohol,
rokok, berhentilah mulai dari situ. Kemudian 1 tahun setelah itu baru istri saya dibaptis. Jadi kurang lebih 1 tahun kami hanya 2 orang yang beribadah. Terkadang kami pergi ke Jalan Sumatera pada waktu itu. Saya teringat itu, belum lupa itu, enggak, takkan mungkin lupa. Sampai beberapa orang mengatakan bahwa kami ini adalah orang gila. Orang gila kami dikatakan, atau orang sesat. Tetapi puji Tuhan, di mana-mana pada saat itu saya memberitakan firman Tuhan tanpa tentar, tanpa takut. Di mana-mana, sehingga jemaat itu bertumbuh pada saat itu. Jadi, saya tidak lagi banyak berbicara karena sesuai dengan waktu jadwal kita beribadah. Kita akan lanjut kepada pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-13 sebagai judul khotbah saya untuk kita semua. Matius 13. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-11 saja sampai 12. Matius pasal 13. Inilah firman Tuhan. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Inilah pembacaan firman Tuhan, saudara yang dikasih. Di sini saya ingin mengambil suatu intisari daripada perkataan Yesus Kristus terhadap murid-muridnya. Dikatakan di sini, kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Kepada mereka tidak. Kalau kita melihat rahasia di dalam firman Tuhan ini, sangat banyak misteri. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ini. Tetapi saya bisa menjelaskan atau membacakan 5 pokok-pokok rahasia saat ini, yang intinya nanti yang menjadi ulasan kita bersama adalah ayat yang ke-11, yaitu rahasia. Apakah itu rahasia itu? Yang kelima ini, pertama kita sudah melihat di ayat yang ke-11. Yang kedua kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang 24, ayat yang ke-36. Tentang mengenai rahasia. Di ayat yang ke-36 pasal yang ke-24, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Inilah rahasia yang kedua tentang kedatangan Yesus Kristus. Tak seorang pun yang tahu, baik anak yaitu Yesus, baik malaikat di surga, tak seorang pun yang tahu, hanya Bapa saja. Baru rahasia yang ketiga, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51 dan 52. Inilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita pernah mendengar bahwa keadaan World Trade Center Amerika yang dibom oleh teroris, kira-kira berapa detik? Nggak sampai 1 menit ya, waktu dihancurkan oleh kapal pertama, pesawat pertamanya, baru kemudian pesawat yang kedua. Setelah pesawat yang kedua, nggak sampai 1 menit ya, baru rubuh. Ada yang tahu persis? Tak ada ya, 1 menit nggak ada. Waktu pesawat yang pertama, baru pesawat yang kedua dari berlawanan arah, tak
sampai 1 menit jatuh. Mungkin entah berapa detik saja. Yang kedua, peristiwa tsunami tahun 2004, masih ada yang ingat berapa jiwa yang meninggal? 300.000. Peristiwa Aceh kan, orang India sampai Cina banyak yang korban, tapi yang paling banyak Indonesia kali ya, 300.000. Itu durasi berapa jam itu? Ada 2 jam atau 1,5? Para komentator mengatakan 1,5 jam, karena pusatnya itu kan sangat jauh kan. Jadi ketika tsunami itu mulai beraksi, dia kan harus masuk dulu ya ke dasar laut, baru kemudian dimuntahkan. Tetapi kecepatannya kita nggak tahu, entah lari 200 km per jam atau 150, kita nggak tahu. Itulah diprediksi, maka waktu itu mungkin 1,5 jam ada. Hanya 1,5 jam, durasi 1,5 jam, menghancurkan 300.000 jiwa manusia. Begitu cepat. Jadi kalau kita aplikasikan di sini, ya, ketika sangkakala bunyi, dalam sekejap mata kita akan berubah. Kita yang tertinggal. Setelah orang-orang mati yang dahulu dibangkitkan, di mana laut akan memuntahkan orang mati dari dalamnya, dan seluruh kubur-kubur yang ada di dunia ini akan memuntahkan yang mati di dalamnya, dan juga mereka akan diubah masing-masing kepada hidup yang kekal di neraka, hidup yang kekal di surga. Itu hanya 2 tempat yang disediakan. Nah, sementara kita yang tertinggal pada saat kedatangan Yesus Kristus itu akan diubah sekejap mata. Bagaimana kalau kita memainkan mata kita ketika kita dipoto dari sana? Bagaimana reaksi mata kita sekejap mata? Coba saudara bayangkan. Cepat sekali. Seperti itulah nanti keadaan yang akan datang. Seandainya saat ini datang hari Minggu ini, hari kiamat, kita akan diubah dalam sekejap mata. Jikalau kita ini memang sudah benar-benar kudus di hadapan Tuhan, jikalau memang sudah hidup kita, sudah benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan saya yakin itu, bahwa hal itu akan terjadi. Dan itulah yang akan kita gumuli mulai sekarang ini, saudara yang kekasih, supaya kita boleh bersuka cita hidup di dalam Tuhan, sekalipun jumlah kita yang sangat sedikit. Dan kemudian yang berikutnya, nama baru. Tak seorang pun yang tahu nama baru itu, suatu rahasia hanya kita saja. Ketika kita meninggal, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Bapa, tak seorang pun yang mengetahui nama kita, nama yang baru. Hanya kita yang tahu dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah tentang mengenai nama baru. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17, Wahyu pasal 2. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Inilah rahasia yang keempat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Masing-masing kita akan memiliki nama baru yang akan dikaruniakan oleh Allah Bapa kepada kita ketika kita menghadap Tuhan. Baru yang terakhir, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Semua mata akan melihat. Inilah rahasia itu. Semua mata akan melihat. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Cobalah saudara bayangkan, kalau kita berpikir secara ilmu alam atau ilmu pengetahuan teknologi modern, bagaimana mungkin bisa kita memiliki saat yang sama dengan barat? Kita sekarang bagian timur ya.
Kalau sekarang di sini jam 9 katakanlah, di barat sekarang jam berapa kira-kira Filipus? Di barat atau di Amerika? 9 malam. 9 malam ya. Kalau di Jerman, kalau di Cina kita nggak tahu. Tapi kalau kita nanti melihat itu di internet, bisa kan kita ketahui, kita timbulkan data-data tersebut. Bagaimana sekarang keadaan? Kita ini sekarang kan karena di atas daerah Khatulistiwa ya, kita memiliki waktu yang sempurna mungkin ya saat ini. Tapi coba kita bayangkan di sini, pernah nggak kita berpikir walaupun kita sudah membaca ayat ini, bahwa waktu kedatangan Yesus Kristus semua mata akan melihat Dia. Luar biasa kan? Kalau di kita pagi di mereka sekarang jam 12 malam, tentunya masih tidur, tapi bisa kok semua mata akan melihat. Ini bukan naratori atau perumpamaan, ini adalah fakta. Alkitab mengatakan bahwa semua mata akan melihat. Jadi kita tidak penting ragu dan takut tentang kedatangan Yesus Kristus itu. Karena kita dipastikan akan melihat Dia dan akan menyongsong Dia ke angkasa ketika kita masih hidup di dalam dunia. Sengaja saudara yang kekasih, saya ambil ini ada 5 misteri tentang keadaan kita saat ini. Tetapi yang paling penting saudara kekasih adalah kita bahas adalah Matius pasal yang ke-13 tadi. Kembali kita akan melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-13 tadi, ayat yang ke-7. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kita tahu saudara kekasih, banyak saat ini orang Kristen yang memiliki Alkitab, yang memiliki tempat ibadah yang begitu besar, yang memiliki saudara-saudara seiman yang jumlahnya cukup besar. Secara daging mereka terhibur saudara kekasih karena mereka memiliki banyak kawan di dunia ini dan lengkap semua fasilitas. Bahkan mereka bisa memiliki harta benda yang berkelimpahan, uang contohnya mobil mewah atau rumah, sehingga mereka memiliki banyak saudara di dunia ini. Mungkin juga mereka memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai, sama anak-anaknya sukses dalam sekolah, dalam studi, dalam karir ya. Semua yang mereka dapatkan di dalam dunia. Namun, untuk mengetahui rahasia kerajaan surga mereka tidak mendapatkan karunia. Tidak mendapatkan kesempatan untuk mengetahui rahasia kebenaran ini. Saya teringat dengan khotbah Yesus Kristus kepada rasul-rasulnya di dalam Matius 16 ayat 28. Apakah untungnya bagi seseorang jikalau dia memperoleh segenap dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Saya teringat dengan ayat itu saudara yang dikasih. Jadi oleh karena itu saudara yang dikasih, penting kita menyadari sedalam-dalam mungkin siapakah kita sebenarnya di dalam Tuhan saat ini. Siapakah saya? Siapakah kita? Ini yang penting yang kita syukuri saat ini. Kita ini siapa sebetulnya? Kalau kita melihat tolok ukur sosial atau kebaikan, mungkin masih banyak orang yang lebih baik dari kita. Masih banyak orang yang lebih pintar dari kita. Tapi mengapa Yesus berbicara seperti ini? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, kepada mereka tidak. Sering saudara dikasih, seseorang tidak pernah menyadari apa yang dia punya. Sering seseorang seperti itu. Jadi karena dia tidak menyadari bahwa dia memiliki lebih daripada orang lain, sehingga kurang bersyukur. Ketika dia melihat orang lain, sering dia khawatir dan ragu dan takut. Contohnya seperti jumlah kita yang kecil. Hal itu terjadi karena dipicu oleh karena keinginan daging. Tentu keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Apa yang membuat kita seorang kekasih dapat mengetahui kerajaan surga ini?
Ini yang harus kita sadari. Kalau kita tetap menyadari siapakah kita sebenarnya hidup di dalam Tuhan, dan apa yang akan kita peroleh sebagai hadiah upah dari Tuhan, tentu kita akan bersuka cita. Orang, kalau yang kita lihat, walaupun dia kaya, selalu depresi atau stres atau khawatir. Apa yang membuat mereka khawatir? Sekalipun dia orang kaya. Karena dia takut disaingi orang lain, dia takut hartanya akan diambil orang lain, karena hatinya hanya tertuju kepada harta semata-mata, hatinya tertuju hanya kepada dunia semata-mata. Tak pernah dia menyadari, atau mungkin dia tidak tahu apa yang harus dia pertahankan di dalam sisa-sisa hidupnya. Jadi kalau kekayaan ataupun jumlah popularitas manusia yang bisa menghibur dia ketika dia beribadah, bukan suatu jaminan juga membuat dia, saudara kekasih, bersuka cita. Kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12, di ayat yang ke-32, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi dua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Inilah rahasia yang dimaksud oleh Yesus itu, saudara kekasih. Dari sinilah kita berawal untuk mengkorek kembali harta yang begitu besar ini, yang tak terkatakan, yang tidak dapat disamai oleh apapun. Inilah rahasia yang dimaksud ini. Kenapa sama kita diberikan kasih karunia untuk mengetahui kerajaan surga? Dan kenapa tidak kepada seluruh dunia? Apa yang terkandung di dalam hati kita, saudara kekasih? Pertama, saudara kekasih, coba turun bersama dengan saya ke dalam kitab Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-48. Kisah Rasul 13 ayat 48. Ketika Paulus dan Barnabas memberitakan firman Allah di Siprus dan kemudian di Antiochia dan di Pisidia, mereka memberitakan di sana, bahkan di sana ada seorang gubernur yang cerdas, namanya Sergius Paulus, ya, Sergius Paulus. Ada juga di sana tukang-tukang sihir, namanya Simon. Tetapi setelah mereka berdua memberitakan firman Tuhan, bagaimana di sana respon orang-orang yang pernah mendengarkan firman Tuhan itu? Coba kita lihat, saudara kekasih, di dalam ayat ini, Kisah Rasul pasal 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Berarti, saudara kekasih, rahasia yang pertama yang dapat kita temukan, yang menyebabkan rahasia kerajaan surga itu kita temukan, karena kita percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Injil, bukan percaya kepada pendeta atau pastor, ya kan? Atau kepada Benihim, pengikut sejuta umat di Amerika, atau Charles Spindle. Tetapi karena kita percaya kepada firman Allah, yaitu fakta menyatakan. Jadi dari sinilah awalnya kita percaya kepada Allah dan percaya kepada perkataan-perkataan firman Allah ini sepenuhnya.
Itulah yang membuat kita dapat mengetahui rahasia kerajaan surga. Karena kesaksian Alkitab adalah jauh lebih sempurna daripada kesaksian seorang pendeta. Seorang pendeta senior atau pendeta internasional yang sudah go internasional, belum tentu perbuatan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Artinya tidak dapat dipastikan. Tetapi kalau ajaran Kristus yang sudah tertuang di dalam kitab Perjanjian Baru, inilah suatu fakta yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, karena sudah diikat oleh firman Allah itu sendiri. Di dalamnya syarat dengan otoritas. Yang memiliki otoritas adalah Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita sebagai juru selamat. Jadi tidak penting lagi diragukan keselamatan yang sudah kita miliki. Barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inilah landasan yang pertama. Baru kemudian, setelah kita menjadi orang benar, sudah menjadi percaya, kepada siapakah kita ditambahkan? Kepada siapakah kita ditambahkan? Setelah kita dibaptiskan menjadi orang yang percaya tadi. Seperti yang saudara sudah ketahui dari semenjak dulu ayat ini, inilah tetap yang harus kita pelajari. Karena kita tidak melalui ayat yang lain, firman yang lain, hanya firman ini lagi ikutan kita. Jadi kita tidak perlu bosan dan khawatir bahwa Alkitab inilah terus menerus yang harus kita bahas. Kita lihat di dalam kitab Kolose pasal 13, pasal 1 ayat 13. Kolose pasal 1 ayat 13. Inilah firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang dikasihi. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Injil Kristus dan dipersatukan melalui baptisan itu dan dikuburkan dan dibenamkan ke dalam air itu, kita memasuki zona keselamatan, zona kerajaan sorga. Yang tadinya kita masih tinggal di dunia, ya, di dunia. Ini dunia. Kita bukanlah menjadi orang yang selamat, ya. Kita adalah orang yang berdosa. Tetapi setelah kita dibaptiskan, setelah kita melalui baptisan ini, kita memasuki, ini berjalan, ya, zona keselamatan. Inilah kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus. Kita memasuki kerajaan Kristus. Kita ada sekarang di dalam zona keselamatan ini. Zona keselamatan. Itulah eklesia. Inilah disebut gereja. Kita lagi disebut tubuh Kristus. Atau dengan kisah lain, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kita menjadi bilangan orang-orang yang sudah diselamatkan. Setelah kita menjadi orang yang percaya, wujud kepercayaan itu dibaptis berjalan. Ada kata kerja, ada kata sifat. Kata kerja kita berjalan ke dalam air. Kata sifat kita dibenamkan. Iman mengaku kepada firman, kepada perintah Kristus sebagai otoritas. Berjalan, masuk ke dalam zona keselamatan, mati dan selamat. Inilah sekarang posisi kita di sini. Jadi kita bukan di luar lagi, bukan di dunia lagi kita secara rohani. Itulah alasannya Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Filipi pasal 3, jikalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus secara perkara di atas, bahwa kewargaan negara kita adalah di surga. Dari sana kita menantikan juru selamat, itu Yerusalem yang baru. Nah, setelah itu saudara kekasih, kapan kita saudara kekasih mengetahui rahasia itu? Saat ini. Dan rahasia ini berapa lama ini dipendam oleh Allah Bapa? Kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-26.
Kita lihat dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Sekarang kalau kita lihat dari segi kitab sejarah dari perjanjian lama sampai saat ini, kurang lebih dunia sudah berusia 6.000 tahun. Jadi sekarang kelebihannya adalah 13 tahun, karena sekarang adalah tahun 2013 tahun. Rahasia ini baru kurang lebih kita ketahui beberapa ratus tahun yang lalu. Kalau kita secara pribadi, semenjak kita bertobat dan dibaptis, seperti usia saya saat ini sudah 57, ketika saya dibaptis tahun 85, tinggal menghitung aja. Jadi sudah berapa tahun saya menjadi jemaat Kristus, kurang lebih 27 atau 28 ya. Baru 28 tahun ini saya tahu rahasia ini. Demikian juga saudara-saudara yang lain. Baru sekarang kita mengetahui rahasia ini. Padahal rahasia ini sebetulnya udah ribuan tahun yang lalu. Inilah rahasia ini kan. Nah, sedangkan di kitab Daniel itu juga dikatakan, coba sejenak sama saya ke dalam kitab Daniel pasal 12. Kalau kita lihat di sini, turun sedikit. Ayat yang kedua sama yang ketiga. Daniel 12. Dikatakan dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 2 sampai 3. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang pada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tentang kedatangan rahmat Tuhan yang ajaib ini, yang mengacu kepada perjanjian baru tentang berkat di dalam Kristus Yesus di antara orang-orang yang percaya sebagai umat pilihan Allah seperti saudara dan saya, jauh sebelum datang Yesus sudah dituliskan oleh kitab Daniel. Dan banyak orang-orang akan mengkaji kembali, akan mengoreksi kembali, akan menyelidiki kembali kebenaran ini, karena padat dan syarat dengan hikmat Allah di antara orang-orang benar seperti saudara dan saya, dan memberitakan firman Tuhan kepada keluarga-keluarga dan saudara-saudara kita yang lain, untuk membawa mereka kepada Allah seperti bintang-bintang bercahaya. Luar biasa kan saudara yang kekasih, hikmat Allah yaitu rahasia ini. Jadi alasannya tadi, karena kita percaya akan firman Allah, Allah memberitahukan rahasia itu kepada kita. Nah, setelah kita saudara yang dikasih mengetahui kebenaran itu, untuk menjadi orang benar, lalu kemudian ayat yang ke-12 Matius pasal yang ke-13 tadi, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Apa yang dimaksud di sini? Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa yang dimaksud di sini? Kebalikan daripada keinginan jasmani, ya, kebalikan daripada keinginan daging. Kalau biasanya orang kalau tidak memiliki, apa mau diambil dari dia? Tapi dikatakan Yesus di sini, siapa yang tidak mempunyai kepadanya akan diambil, daripadanya akan diambil. Tapi siapa yang mempunyai kepadanya akan ditambah. Anda bahkan terbalik kan? Titik balik yang terjadi. Kadang-kadang susah dimengerti. Karena barang siapa mempunyai, kepadanya akan ditambahkan. Tapi barang siapa tidak mempunyai, daripadanya akan diambil, justru diberikan kepada yang mempunyai. Mempunyainya apa yang dimaksud? Yakni pengetahuan, iman, perbuatan. Yang tiga inilah: mengetahui kerajaan surga,
karena menimani dan melakukan. Sedangkan mempunyai adalah talenta. Karena sering kita dengar ada yang memiliki talenta 10, ada 5, ada 1. Iya kan? Yang mempunyai talenta 10 dijalankan memiliki upah 10. Memiliki talenta 5 dijalankan 5, memiliki talenta 10. Yang tadi jadi 20. Tapi memiliki talenta 1, yang 1 orang tidak menjalankannya. Apa tindakan raja itu atau pemilik uang itu? Diambil uangnya yang 1 talenta itu, diberikan kepada yang mempunyai. Itulah di sini katakan barang siapa mempunyai, kepadanya akan ditambahkan. Inilah rahasia yang kedua. Karena kita mempunyai, ditambahkan lagi kepada kita. Jadi kesimpulannya saudara dikasih, kita dapat mengetahui kerajaan surga karena kita percaya kepada Allah. Karena kita percaya kepada firman Allah. Kemudian kepada kita ditambahkan sesuatu yang sangat berharga yang tidak dikenal oleh siapapun. Kemudian saudara dikasih poin yang ketiga. Apa latar belakang orang-orang dunia pengikut Yesus tidak bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengetahuan? Apa latar belakang yang membuat mereka jauh daripada Tuhan sekalipun mereka menyebut nama Tuhan? Kita melihat saudara dikasih pelajaran poin ketiga di dalam kitab Yohanes ayat yang ke-11, pasal yang ke-11, ayat yang ke-45. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 45 akan saya bacakan untuk kita sampai ayat yang ke-48. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Poin yang ketiga ini kalau kita lihat saudara dikasih, melatar belakang orang Farisi dan imam-imam jauh daripada kebenaran. Mengapa? Di sini sangat jelas kita ketahui bersama saudara dikasih. Sebenarnya mereka sudah tahu persis bahwa Yesus sudah berhasil membangkitkan Lazarus dari kubur, sekalipun sudah 4 hari mati. Bahkan dia saya kira sudah membusuk, sudah bau ya. Sudah bau dia, katanya sudah bau dia. Meskipun sudah banyak yang percaya menjadi pengikut Kristus seperti kita, tetapi banyak dari antara mereka menolak untuk tidak percaya. Menolak untuk tidak percaya. Sebenarnya tidak bisa disangkal dan mereka sendiri bersaksi. Karena mujizat seperti itu tidak pernah dapat dilakukan oleh siapapun di dunia ini kalau bukan dari Allah. Masa orang meninggal bisa bangun, bisa hidup sempurna? Tetapi apa saudara dikasih? Respon mereka. Respon mereka menolak. Kenapa mereka menolak saudara dikasih? Apa yang mereka takutkan? Kalau kita lihat di ayat yang 48 ini. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Mereka takut kepada Roma
Karena waktu itu tanah Kanaan adalah jajahan Romawi, di mana mereka akan membayar upeti ke Roma. Nah, sedangkan imam-imam besar dan juga orang-orang Farisi menyatu untuk melawan Yesus Kristus, untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama mereka, untuk mendapatkan jatah persepuluhan dan juga pajak dari rakyat. Dari pajak itu mereka memperoleh keuntungan besar, dan mereka sudah setor ke apa? Ke Romawi. Mereka tender, kalau nggak salah mereka tender. Jadi mereka memenangkan tender itu dengan memeras rakyatnya sendiri untuk memperkaya diri sendiri dan juga membayar upeti kepada Roma. Dengan adanya Yesus, kemungkinan besar baik Allah akan kosong, akan menjadi pengikut Kristus. Persepuluhan tidak jalan lagi, manusia akan demokrasi, tidak lagi mereka membayar pajak. Jadi sehingga mereka kehilangan finansial, kehilangan pekerjaan. Inilah yang mereka takutkan, sehingga mereka tidak mau mempertahankan kebenaran. Kalaulah mereka sebenarnya berpikir secara positif, jangan secara subjektif atau subjektif. Kok Yesus dari Nazaret bisa menghidupkan orang mati yang sudah 4 hari? Mengapa? Dan untuk siapa dia membangkitkan? Menakjubkan. Kalau mereka berpikir seperti itu, bahwa orang yang mati dalam Kristus juga akan bangkit, sama seperti saya orang berdosa. Lebih baik saya menolak semua ini. Saya tolak orang Roma, saya tolak imam-imam, saya tolak orang Farisi. Saya menjadi pengikut Kristus. Toh juga nanti besok saya akan mati kok. Karena usia manusia sudah ditentukan oleh Allah Bapa hanya 70 tahun. Kalaupun dapat 80 tahun, kemegahannya adalah penderian. Untuk apa dipertahankan dunia ini? Untuk apa dipertahankan popularitas? Untuk apa dipertahankan uang sama kedudukan? Kalau toh juga mati dan juga ke neraka. Kan begitu sekarang. Tapi kenapa mereka tidak memiliki kesempatan seperti itu? Karena Tuhan menutup pintu kepada mereka. Rahasia itu tidak dibukakan Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lebih mengasihi hawa nafsu, kecelakaan, kemunafikan. Mereka tidak mau berjuang melawan hawa nafsu itu. Sama seperti kita. Sifat-sifat apa yang terkandung yang ada di dalam benak orang Farisi sama imam, di dalam saudara pun, di dalam saya ada. Benar ya Bu? Benar. Kita ingin saudara kita banyak di luar sana. Kita ingin memiliki gereja yang mewah. Kita ingin saudara sampai ratusan bahkan ribuan, betul kan? Betul kan? Memiliki AC, memiliki makanan yang enak. Saudara kita memiliki mobil mewah, ingin kita seperti itu. Semua kita ingin. Karena kita manusia sempurna. Tidak ada yang kurang dalam diri kita. Sempurna kok kita. Tapi, mengapa kita tinggalkan itu? Karena kita mau berlawan. Kita mau berjuang. Seperti pemain yang berlaga dering. Seperti Paulus mengatakan bahwa tinjuku bukan tinju yang sia-sia. Seperti meninju angin. Memiliki sasaran. Itu adalah perjuangan kita. Karena kita tahu kepada siapa kita nanti. Karena kita tahu dari siapa kita. Dan kita tahu untuk siapa kita. Bukan untuk dunia. Itulah membuat saudara sampai saat ini masih eksis walaupun jumlahnya 7 atau 5 orang. Sama seperti kami, walaupun 2 orang. Tapi puji Tuhan, jemaat kita sekarang jemaat Tuhan sekarang. Saudara kita jauh sudah, belum melihat ya sempat ya. Ya sekitar 30-40 orang kita sudah ada sekarang di sana, bahkan lebih. Kalau saya tidak. Dari berapa orang saja. Jadi perlu kita sabar dan perlu kita mempertahankan. Jadi rahasia kerajaan surga itu diberikan kepada saudara dan saya karena kita ada perlawanan melawan daging. Ada pergumulan. Tak mau kita terpengaruh. Seperti Natal, contohnya kalau kita lihat Natal, perayaan Natal diikuti dengan alunan musik nan merdu, dengan suara yang sahdu, dengan asing. Kebetulan saya ini suatu pribadi yang paling suka musik, apalagi suara yang merdu, paling suka saya itu.
Kalau kita berpikir secara subjektif, pasti kita melepaskan kebenaran ini. Pasti. Apabila kita mengalami keadaan kurang sehat atau operasi, banyak orang menjenguk kita, banyak memberikan amplop, banyak sahabat di dunia ini. Tapi kita ingat saudara kekasih, apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ini. Coba kita lihat sejenak. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ketika kita, saudara kekasih, mengetahui firman Allah, menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu tadi rahasia, kita memasuki zona kerajaan Allah, anaknya yang dikasihi tadi, kita bukan lagi berasal dari dunia ini. Karena aku sudah memilih kamu dari dunia ini. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia ini akan mengasihi kamu sebagai haknya. Tetapi karena aku sudah memilih kamu dari dunia ini, itulah sebabnya mereka membenci kamu. Kita harus yakin 100%, bukan 99,9, bahwa kita bukan lagi berasal dari dunia ini. Sekalipun kita adalah warga negara Indonesia dari segi jasmani, kalau dari segi rohani, kita bukan warga negara lagi secara rohani, tapi surga. Itulah sebabnya dunia ini tidak mengenal kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga harus mentaati hukum pemerintahan. Roma pasal 13. Harus kita mentaati hukum pemerintahan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah Kristen yang sejati. Kristen yang sejatinya. Menjadi contoh dan teladan, dikatakan oleh Yesus, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bahkan dari pemerintah sekalipun kita harus lebih benar. Harus lebih baik. Sebagai tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Dikatakan kepada Timotius, hai manusia Allah, jauhkanlah dirimu daripada semuanya itu. Bertandinglah dengan pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kamu dipanggil. Dan bersaksi di depan banyak orang. Sama seperti Kristus Yesus. Kita adalah manusia Allah. Poin yang kelima, saudara kekasih, sebagai terakhir. Poin yang kelima. Lukas pasal 10. Ayat 17. Sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan tunduk kepada kami dan demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Seandainya kita terpikir setiap hari akan ayat ini, tentu saudara dan saya akan bersukacita. Akan berpesta setiap hari, pesta sukacita. Dikatakan kepada rasul-rasul, janganlah kamu bersukacita atau bergembira, karena setan-setan itu takluk kepadanya. Tetapi bersukacitalah, bergembiralah, karena namamu ada tertulis di surga. Ini yang membuat kita, saudara kekasih, bersukacita. Inilah merupakan suatu landasan yang hakiki bagi kita mempertahankan iman kita. Karena kita tahu bahwa nama kita itu sudah tertulis di surga. Karena kita tahu ketika kita meninggalkan dunia ini,
kita sudah memiliki keselamatan dari Yesus Kristus. Berdasarkan apakah kita dapat memiliki keselamatan itu? Berdasarkan ketaatan kita. Berdasarkan ketaatan kita akan firman Allah. Coba kita lihat di sini sebagai aplikasi ayat ini di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal yang ke-1. Jemaat yang muda-muda juga saudara kekasih, menderita aniaya oleh karena kebenaran. Tetapi kalau kita menderita bukan oleh karena teraniaya, oleh karena sebab kebenaran, mungkin oleh karena status sosial, ekonomi, atau aplikasi daripada gejolak moral manusia. Ayat 5. Suatu bukti, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu itu Tuhan Yesus dari dalam surga akan menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dan kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Sering kita dalam ingatan kita, seperti yang dikatakan oleh Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, hanya mereka yang melakukannya. Jadi mereka yang melakukannya adalah mereka yang mentaatinya. Dan di sini dikatakan setiap orang yang tidak mentaati Injil Kristus akan dihukum. Ayat yang 9 ini, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Mereka sudah dipastikan akan dihukum ke dalam api neraka, yakni orang Kristen yang tidak mentaati Injil Kristus. Sementara kita yang telah mentaati Injil Kristus akan masuk surga. Dipastikan kita akan masuk surga karena kita telah menderita oleh karena Injil itu. Mungkin kita menderita dari segi moral karena kita sedikit ya, mungkin akan ada sedikit keraguan, kekhawatiran. Tetapi ketika kita membaca ayat ini kembali, hati kita disegarkan, dikuatkan kembali. Karena yang kita miliki ini, saudara yang dikasih, begitu hebat sekali. Pengharapan kita ini, saudara dikasih, tak terkatakan sama sekali. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dijamah oleh tangan, yang tidak ada setaranya apapun yang ada di dunia ini. Tak terkatakan itu surga itu seperti apa. Tak seorang pun yang tahu, termasuk saya sendiri. Hanya iman kita lah yang mengharapkan bahwa hal itu akan ada. Tak pernah kita lihat, tak pernah kita tahu seperti apa surga itu sebenarnya. Kalau kita lihat seperti di dalam kitab Wahyu, luar biasa ya. Tapi kita belum tahu benar-benar seperti apa keadaannya. Secara real kita nggak tahu. Tapi luar biasa. Inilah sebenarnya membuat saudara-saudara kita yang terdahulu, seorang ibu rela anaknya mati, digergaji, diejek, hartanya dirampas, mereka mengembara di gua-gua batu, mempertahankan iman mereka. Mereka disiksa, bukannya konyol. Seperti Stefanus mau dia dirajam dengan batu, bukannya konyol. Ada keuntungan saudara yang dikasih di balik ini. Keuntungan apa? Keuntungan yang begitu besar yang tak terkatakan tadi. Itulah yang membuat kita semakin berani, semakin bersuka cita, semakin bersinar-bersinar wajah kita. Inilah rahasia itu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Saudara dan saya telah memilikinya. Dan itu tidak dapat dibeli dengan uang sebanyak apapun. Iman saudara, iman kita bersama tidak akan dibeli dengan uang bahkan 1 triliun.
tidak bertahap. Hanya dengan iman, dengan kata percaya tadi. Percaya, iman, dan mentaati ajaran Kristus tadi. Sebagai terakhir saudara yang kekasih, kita belum tahu keadaan kita sebenarnya saat ini. Bagaimana keadaan kita kelak? Kita belum tahu. Tapi kita sudah beriman. Seperti dalam kitab Ibrani pasal 11 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi bagaimana fakta? Alkitab mengatakan melalui hambanya itu Yohanes. Coba turun bersama dengan saya ke dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga. Sebagai renungan yang terakhir, saya akan membacakan untuk kita sebagai renungan terakhir. Bagaimana keadaan kita kelak setelah kita menghadap kematian, setelah kita meninggalkan dunia ini, setelah kita meninggalkan saudara-saudara kita di dunia ini. Mungkin seperti saya lah, akan duluan saya meninggalkan istri atau anak untuk mendapatkan Bapa di surga. Demikian juga dengan ibu kita yang kekasih, dengan saudara kita Didi. Semua kita akan menghadapkan satu persatu. Biarpun orang kaya di dunia ini akan mati, tidak ada yang bertahan hidup. Ataupun selebritis, ataupun orang kaya, orang terkenal, semua akan mati. Tapi ketika kita sama-sama mati dengan mereka, bagaimana keadaan kita kelak? Inilah rahasia itu kan. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai yang kedua. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekarang kita memang masih bingung karena kita belum tahu bagaimana keadaan kita kelak. Sekarang kita masih bingung. Tapi sudah diberitahukannya kepada kita bagaimana keadaan kita kelak. Sudah diberitahukannya keadaan ini. Di atas masih rahasia bagian A, tapi bagian B sudah diberitakan dan bukan lagi rahasia. Karena di sini sudah diberitahu. Kalau bahasa Inggris, you know. Kamu tahu. Atau we know, kita tahu. Tetapi di bagian A, saudara-saudara yang dikasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata. Belum tahu, ya artinya. Akan tetapi kita tahu, sudah diberitahu, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Ketika kita membaca di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 5, ketika Yesus membawa Petrus, Yohanes sama Yakub ke bukit yang kudus itu, mereka berubah kan? Yesus berubah. Ketika Elia datang dan Musa berbicara dengan Yesus, wajah mereka bersinar-sinar. Itulah bukti saudara kekasih, Yesus telah menunjukkan itu, kemuliaan itu kepada ketiga rasul itu, supaya mereka tuliskan, supaya mereka beritahukan kepada kita bukti-bukti itu, sehingga orang-orang percaya di akhir zaman seperti saudara dan saya telah membahas, mengupas, mempelajari rahasia itu, dan diberitahukan kepada rahasia itu bahwa kita akan menjadi sama seperti dia. Dan kemudian face to face akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi. Pernah nggak kita terpikir ketika kita bertemu dengan Presiden SBY? Begitu mulia dan begitu senang hari ini ya, apabila kita bertemu dengan seorang raja, seorang pemimpin besar ya, atau dengan Presiden Amerika
kita sangat senang. Tapi belum seberapa itu kalau dibandingkan dengan Yesus, belum ada apa-apanya. Cuma sekarang kita belum tahu, tapi diberitahukan kita akan bertemu nanti. Dan bagaimana kalau kita nanti bertemu? Luar biasa. Jadi oleh karena itulah saudara kekasih, dikatakan oleh Yesus tadi di lanjutan daripada Matius 13 bahwa kerajaan surga itu seperti mutiara yang terpendam dalam tanah. Ketika seseorang petani menemukannya, dikuburkannya kembali dan pergi menjual segala miliknya dan membeli tanah itu. Karena syarat dengan harta yang sangat mahal sekali. Jadi sehingga segala hartanya, segala miliknya akan dijual. Jadi banyaknya saat ini saudara kekasih, orang-orang denominasi tidak mau masuk ke dalam jemaat Kristus. Pertama, karena mereka kurang percaya akan firman Allah ini. Sama seperti orang Farisi, seperti imam-imam tadi. Mereka lebih mencintai dunia ini daripada mencintai keselamatan mereka sendiri. Mereka sebenarnya saudara kekasih tertipu. Tertipu dengan harta, tertipu dengan popularitas, tertipu dengan kemewahan dunia. Dan kita pun bisa sama seperti mereka pada saat kita lembah dan lalai membaca firman Tuhan ini. Apalagi anak muda, hati-hati. Terpengaruh dengan pergaulan bebas melalui media elektronik seperti HP yang modern sekarang, ya, yang begitu tidak mahal lagi. Setelah mahal keluar beberapa bulan saja sudah murah lagi, bahkan seperti menjual kacang goreng. Orang pun berjalan hanya gini-gini sekarang sampai bisa ditabrak mobil. Ya, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai ada anak-anak jemaat Kristus yang terpengaruh dengan teknologi modern. Bukan teknologi modern itu yang dosa, yang menyalahgunakan itu. Melalui teknologi modern kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada handetolanya, kan? Firman Tuhan ada diberitakan. Jangan hanya glumor saja, hanya iseng saja, hanya ego saja, itu nggak ada gunanya. Kalau untuk mencari lowongan kerja boleh, untuk mendapatkan informasi kan boleh lah. Tapi yang paling utama, carilah dulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan kepadamu. Apa kekurangan? Jodoh kecil bagi Tuhan, pekerjaan paling kecil bagi Tuhan, usia panjang apalagi itu, nggak ada apa-apa nih. Yang menjadi barometer sekarang bagi sama kita, bagaimana supaya kita memiliki rasa takut akan Tuhan dengan metode mempelajari firman-Nya dan memberitakan firman-Nya kepada orang kapanpun, anytime, dimanapun. Saya sudah lakukan itu. Beritakanlah firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Biar sebagai ibu kapasitas kita, biar sebagai anak-anak, biar sebagai cewek. Jangan takut, jangan malu. Beritakan kepada kawanmu firman Tuhan. Kepada orang tua bila penting. Kepada siapapun beritakan. Beritakanlah apa yang tahu. Itulah tadi talenta tadi. Tidak harus kita memiliki talenta 100 atau 90 atau 20. Satu talenta pun beritakan. Yesus tidak akan memaksa saudara memberitakan 20 talenta. Satu aja. Ketika saudara memberitakan satu talenta, menjadi 2 kan? Tambah 1. Tahun depan tambah ya, menjadi 3. Menjadi 4, menjadi 5. Berkat pun demikian. Akan berlipat ganda berkat itu. Berkat apa yang akan diberikan Tuhan? Bukan saja berkat surga. Hikmat, kekuatan, keberanian, keperkasaan saudara akan ditambahi oleh Tuhan. Karena syarat dengan hikmat, kekuatan. Inilah yang harus kita pertahankan selama kita masih ada di dalam dunia ini. Dan walaupun sedikit, tetap pertahankan keselamatan itu. Jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan takut terhadap manusia. Tetaplah tunaikan sebagai tugas kita, sebagai kapasitas kita, sebagai murid Kristus. Jadi saya sangat bangga di tempat ini, melihat saudara dan saudari masih tetap eksis beribadah di tempat ini. Teruslah pertahankan dan teruslah berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati.